Bapak dan Ibu, kita berlatih bersama, kita menjadi satu keluarga bersama. Jadi ini adalah bagian dari kita sharing pengalaman dan sharing ilmu. Jadi kita memang tidak ada yang menjadi murid di sini, tapi kita menjadi murid bersama. Jadi intinya sharing bersama, karena Bapak dan Ibu adalah narasumber itu sendiri. Jadi semua terlibat, semua kami harapkan bisa memberikan pendapat, apapun pendapat itu semuanya berharga untuk proses ini. Kita berharap melalui pelatihan kata dasar dan Ibu ya, akan ada ibarat kita memulai memanaskan mesin dan mengoperasionalkan, tentu ada after sale service-nya Pak. After sale service-nya itu artinya akan ada coaching-coaching berikutnya. Semoga melalui pelatihan selama 2 hari ini, lebih dan kurang, kita bisa memobilisasi TPS 3R dan BUMDes kita menjadi lebih baik, lebih dinamis. Tentu saja manajemen keuangannya mulai berputar dengan lebih tepat, katakanlah begitu. Saya memegang ini sebagai Gosir adalah bagian yang ingin mengingatkan Bapak dan Ibu, tahun 2045 semua sampah kita terkelola. Ya, kita sudah punya dokumen, kita sudah punya tim yang bagus, kita sudah punya dukungan yang besar dari pemerintah kabupaten. Kita punya mitra-mitra strategis yang baik. Lalu apa lagi? Saatnya kita untuk kerja. Walaupun Bapak dan Ibu sudah memulainya, tinggal apa yang dilakukan Gosir? Gosir hanya ikut memfasilitasi dan mengakselerasi. Jadi tugas kita adalah mengimplementasikan. Di 3 desa tersebut adalah awal dari akselerasi tersebut, yang akan setiap tahun akan kita evaluasi bersama pencapaiannya, targetnya, dan kemudian juga apa yang bisa kita jadikan pembelajaran bagi desa-desa yang lain. Dari yang paling tinggi di pegunungan sampai yang ke perkotaan, posisi geografinya. Jadi betul bahwa Klok ini adalah sebuah program sebetulnya ya, diinisiasi oleh sebuah organisasi non pemerintah begitu ya, istilahnya Asosiasi Persampahannya Norwegia yang kita kenal dulunya namanya Aval Norge. Sekarang mereka berganti nama menjadi Signor gitu. Nah, mereka disupport oleh Badan Pembangunan Pemerintahannya Norwegia untuk ayo bikin program yang sekiranya bisa mengurangi sampah plastik di laut gitu ya. Tujuan utama dari program Klok ini adalah mengurangi sampah plastik di laut. Klok sendiri itu sebenarnya adalah sebuah lembaga, badan hukumnya kita adalah PT, tapi kita adalah social enterprise. Ada kebutuhan di lapangan, ada semangat masyarakat, namun mungkin belum cukup mampu menjangkau pihak-pihak yang punya kesempatan untuk bisa membantu gitu. Jadi di desa misalnya semangat sekali untuk mengelola sampahnya, tetapi mungkin belum tersambung oleh pemangku kebijakan. Karena kita melihat gap di situ, maka Go Circular hadir, terinspirasi dari berjalannya program Klok di Banyuwangi dan Bali pada saat itu, sehingga kami mendirikan sebuah PT namun social enterprise. Mudah-mudahan kami bisa terus menyebatani di situ supaya lebih banyak tersentuh begitu ya Pak, supaya lebih bisa mendorong terwujudnya pengolahan sampah berbasis komunitas. Jadi kita bisa menunjukkan hasil perubahan yang nyata, terutamanya untuk berdampak ke masyarakat kita sendiri, untuk lingkungan kita sendiri. Ada perbaikan pengelolaan sampah di tingkat desa, sehingga cerita ini nanti yang bisa kita sampaikan bahwa
apa yang mereka sudah support dan bantu gitu dari Norat itu bisa menjadi pemantik perubahan. Kalau ke depan komitmennya di desa dan bisa menunjukkan hasil yang baik, tentu harapannya peningkatan perubahannya bisa lebih cepat dan lebih berdampak nyata. Sebenarnya perlu kami sampaikan ada beberapa permasalahan yang muncul, masalah data keuangan gitu di TPS 3R. Nah, salah satunya memang di masalah sistem pembayaran, area tidak terkontrol dengan baik, tidak sinkron. Kami sangat positif sekali terbuka dengan hal ini. Terima kasih banyak. Bukan menyelesaikan permasalahan sampah karena itu masih jauh, tapi paling tidak mengedukasi. Kita punya standar pelaporan yang jauh lebih baik sehingga kita bisa membuka mata pihak-pihak tokoh-tokoh masyarakat yang memang nantinya akan bisa mendukung edukasi ini berjalan lebih optimal. Tentu pelatihan ini awalnya kami berdiskusi ya Bli, bahwa artinya di dalam program Clock itu core-nya atau tujuan utamanya itu adalah meningkatnya kemampuan dari komunitas gitu ya. Nah, sehingga berawal dari situ bagaimana supaya sebuah program yang direncanakan itu ada tujuannya, tentu kita mendengar pendapat dulu gitu. Apakah ini dibutuhkan atau tidak begitu ya. Kemudian ketika dibutuhkan apa saja kira-kira yang sekiranya kemampuan itu nanti akan bisa langsung membantu ataupun bisa dipraktekkan gitu, sehingga program yang diadakan, pelatihan yang diadakan itu memang sesuai kebutuhan dan bisa diterapkan. Kami sangat terbuka dengan saran dari Bapak Ibu semuanya untuk perbaikannya, karena seperti yang Pak Am sampaikan juga, ini adalah awal sebetulnya Pak ya, awal pengenalan dasar, dan setelahnya kami masih tetap memfasilitasi jika dari Bapak Ibu perlu berkonsultasi atau didampingi begitu. Bahwa perencanaan itu memang harus kita lakukan, dan rencana itu memang harus kita tuliskan. Kemudian setelah dituliskan harus sering didiskusikan, karena rencana yang ditulis dan didiskusikan nanti akan jadi sebuah konsep menurut saya. Perencanaan di dalamnya harus muncul kebutuhan dana, estimasi biaya yang dibutuhkan, dan apa target dan tujuan yang akan dicapai. Perencanaan itu adalah bagian dari pelaporan. Jadi awalnya adalah perencanaan dulu, kemudian pengorganisasian, setelah itu pelaksanaan, kemudian pelaporan. Nah, di sesi kali ini kita akan melakukan yang namanya pengorganisasian dan pelaksanaan. Pelaksanaan itu termasuk pencatatan, itu adalah eksekusi dari penganggaran, makanya ini penting sekali Bapak Ibu sekalian. Nah, dalam siklus akuntansi keuangan ini yang pertama adalah dari dokumen transaksi. Ya kan, kita mencatat itu dari dokumen transaksi, entah itu nota, entah itu faktur, entah itu kwitansi. Nah, komunikasi pencatatan dengan transaksi itu ada namanya dokumen transaksi. Setelah kita kolektif, kita catat, yaitu adalah di jurnal. Nah, di aplikasi ini nanti bisa terotomatisasi. Jadi tugas kita adalah mengetahui, memahami apa itu akun, terus masuknya kemana,
ya, saldo normalnya apa, debit kah, kredit kah, habis itu nyatet, udah gitu aja. Setelah itu kita bisa baca deh, itu sudah terotomatisasi antara buku besar, kemudian buku pembantu, nanti kita sediakan buku pembantu untuk kas, untuk masing-masing unit usaha dan juga aktivitasnya. Cash flow itu penting sekali. Bagaimana uang paling tidak 3 bulan aman. Saya langsung aja ya, paling tidak 3 bulan aman. Itu untuk jasa perusahaan seperti kita, unit usaha seperti kita, 3 bulan nggak mikir Pak Perbekel, 3 bulan kepala TPS 3R tidak mikir. Tapi kalau 3 bulan saja kita tidak bisa mengamankan arus kas kita, maka anggaran itu nggak ada gunanya. Jadi anggaran itu checkpointnya adalah mengamankan beli bintang. Tapi kalau perusahaan dagang, bukan perusahaan jasa seperti kita, itu bolehlah sebulan aman ya, paling tidak sebulan aman. Banyak yang kita gali dalam konteks ini. Jadi memang pembelajaran 2 hari ini kita harapkan itu betul-betul pemicu dulu. Sudah itu baru kita sehatnya seperti apa, kemudian kita mengembangkan usaha lebih progresif seperti apa. Mengembangkan perusahaan lebih progresif artinya melayani lebih banyak loh, bukan profit lebih banyak loh. Ini yang harus dipegang oleh para pengambil keputusan. Saya kira gitu ya. Jadi Bapak Ibu boleh tambah nanti simulasikan lagi lebih dekat ke tempat kita kerja kita masing-masing. Setelah mengikuti pelatihan manajemen keuangan yang diadakan oleh CLOCC dan Gosik hari ini dan kemarin, saya mendapatkan banyak sekali ilmu-ilmu baru, pelajaran-pelajaran baru, walaupun sebelumnya saya udah belajar tentang akuntansi, cuman sekarang itu lebih bisa dipraktekkan untuk perencanaan keuangan ke depannya di TPS 3R Haduk Kencana. Harapannya untuk kedepannya agar pendampingan kepada TPS 3R lebih sering dilakukan dan pelatihan ini juga akan rutin dilaksanakan baik secara keuangan dan juga untuk operasional tentunya. Karena operasional adalah garda terdepan dari pelayanan yang akan kita berikan kepada masyarakat. Harapan saya ke depannya nanti lebih sering diadakan pelatihan-pelatihan yang bisa menunjang kita untuk lebih baik lagi di TPS 3R, supaya nanti kita juga bisa dilihat laporan keuangan kita dari pihak ketiga. Mungkin mereka nanti bisa menyuntikkan modal mungkin untuk kita supaya lebih baik lagi ke depannya, supaya bisa membantu masyarakat atau pemerintah untuk menanggulangi permasalahan sampah yang sampai dengan saat ini masih jadi PR kita bersama. Ya, pelatihan ini membantu TPS 3R dan BUMDes untuk menata manajemen keuangannya, sehingga mereka bisa mengetahui, menambah pengetahuan untuk penataan, tapi sekaligus juga kontrol terhadap anggaran, kemudian biaya-biaya mereka, dan juga bagaimana mereka bisa melanjutkan layanan untuk diperbaiki yang sudah ada atau kemudian perluasan. Tentu saja satu paket dasar ini kita memperkenalkan siklus akuntansi, walaupun sebenarnya mereka sudah punya dasar-dasarnya dan bahkan juga sudah punya aplikasi akuntansi, tapi tentu kita perbaiki dan kita tingkatkan kemampuan dan pengetahuan serta keterampilan mereka. Jelas setelah pelatihan itu mereka bisa menerapkan ya, mengaplikasikannya, kemudian bisa mengontrol semua pos-pos anggaran maupun biaya, pendapatan, dan tentu saja juga bisa melanjutkan misi mereka, yaitu melakukan perluasan pelayanan. Dan
yang paling penting lagi, karena ini adalah menyangkut layanan untuk sosial kemasyarakatan, juga SDM di dalam TPS 3R itu bisa ditingkatkan kesejahteraannya. Pengelolaan manajemen keuangan membantu untuk menyehatkan tidak saja arus perputaran uang di internal, tapi juga bagaimana bisa menambah terus-menerus pelanggan mereka dan mensejahterakan masyarakat melalui layanan persampahan tersebut.